Pada waktu kita mengembangkan sebuah program, perkakas apa saja yang kita butuhkan? Secara umum ada beberapa perkakas yang bisa kita gunakan atau kita perlukan untuk memperlancar proses pengembangan program. Beberapa di antara perkakas ini kita gunakan untuk keperluan mendesain algoritmanya atau merancang programnya, yang dapat berupa aplikasi-aplikasi desainer. Kemudian kita juga perlu perkakas untuk menyusun kode programnya. Kemudian kita juga perlu menyusun perkakas untuk keperluan menguji programnya atau tester. Ada juga perkakas yang kita gunakan untuk deployment dari program yang kita hasilkan, baik itu bisa berupa instalasi. Dan beberapa dari perkakas-perkakas ini pada dasarnya dapat berbentuk sebuah aplikasi text editor. Karena hampir semua tahapan-tahapan dalam pengembangan program itu dapat diwujudkan dalam bentuk teks. Sehingga dominan perkakas-perkakas yang digunakan adalah perkakas atau aplikasi berupa text editor. Untuk keperluan perancangan atau desain program atau desain algoritma, kita dapat menggunakan beberapa perkakas aplikasi yang sudah umum digunakan atau diketahui sampai saat ini. Untuk keperluan menyusun flowchart, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk keperluan menggambar, seperti MS Paint, Photoshop, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk menggambar diagram, seperti Office Suite, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Di dalamnya ada fitur untuk menggambar flowchart. Ada juga aplikasi seperti Visio, aplikasi Dia, dan lain sebagainya. Kalau kita merancang atau mendesain algoritma dengan menggunakan pseudocode, kita dapat menggunakan perkakas pseudocode editor. Beberapa di antara aplikasi-aplikasi yang diketahui sampai saat ini, itu diantaranya adalah Notepad++ dengan plugin khusus pseudocode editor atau bahasa pseudocode, kemudian aplikasi pseudoeditor.com, dan aplikasi open source EDPCS. Beberapa aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan rancangan algoritma dalam bentuk pseudocode atau kode semu. Sementara untuk keperluan penyusunan kode programnya atau coding, umumnya digunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang menyertai bahasa pemrograman yang dipilih. Secara umum, aplikasi-aplikasi untuk keperluan coding itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu aplikasi text editor atau text code editor, yaitu aplikasi yang hanya fokus pada proses editing kode sumber. Dan yang kedua adalah kelompok aplikasi yang sudah bersifat IDE atau Integrated Development Environment. Apa perbedaan aplikasi IDE dengan text code editor? Perbedaan paling signifikan dari kedua jenis atau kelompok aplikasi ini adalah IDE sebenarnya merupakan aplikasi text editor yang sudah dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan untuk tahapan-tahapan selain menyusun kode program. Yaitu salah satunya yang terpenting adalah tahapan translasi kode sumber dari bahasa high level menjadi low level. Tentu saja tergantung dengan tipe bahasa yang digunakan.
Apabila tipe bahasanya adalah tipe bahasa compiler, maka IDE menyertakan compiler bahasa yang dibutuhkan. Demikian juga apabila tipe bahasa yang digunakan adalah interpreter, maka IDE menyertakan interpreter yang dibutuhkan. Selain compiler atau interpreter, IDE juga biasanya dilengkapi dengan desainer antarmuka dan juga disertai dengan fitur atau aplikasi untuk keperluan deployment program ketika programnya sudah selesai dikembangkan. Contoh beberapa aplikasi yang bersifat text editor itu adalah Notepad, Notepad++, Sublime Text, dan VI. Sementara contoh aplikasi-aplikasi yang bersifat IDE itu ada Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans, DevC++, Cloud9, OnlineGDB.com, dan lain sebagainya. Kita bebas menggunakan beberapa perkakas dalam penyusunan kode program ini. Tentu saja kita harus memilih perkakas yang mendukung bahasa atau kode bahasa yang kita gunakan. Setelah program kita susun dengan menggunakan perkakas penyusunan kode program, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian program. Pengujian program dapat menggunakan beberapa perkakas-perkakas yang memang ditujukan untuk keperluan tersebut. Secara umum, perkakas pengujian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok manual testing, di mana pengujian dilakukan secara manual oleh tester, dan automated testing, di mana perkakas ini sekaligus sebagai pelaku pengujian. Pada manual testing, biasanya perkakas yang dibutuhkan adalah perkakas untuk keperluan menyusun skenario pengujian. Pada jenis testing seperti ini, kita bisa menggunakan beberapa perkakas seperti spreadsheet, dokumen manajemen, dokumen editor, dan sejenisnya. Sementara untuk keperluan automated testing, maka kita memerlukan perkakas khusus yang memang digunakan untuk melakukan pengujian secara otomatis. Pada perkakas ini, peran manusia atau peran tester hanyalah menyusun skenario dan menjalankan aplikasi testernya. Aplikasi tester akan melakukan secara otomatis segala keperluan yang dibutuhkan untuk melakukan menguji kode program. Beberapa aplikasi atau perkakas untuk keperluan ini adalah Selenium, TestingWiz, Ranorex Studio, dan Tosca Test Suite. Selanjutnya, saya akan menunjukkan demo penyusunan kode program.